Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama-sama yaitu mengenai sifat maksiat zahir. Maksiat zahir adalah maksiat yang dilakukan oleh tiap-tiap larangan Tuhan yang dikerjakan dengan anggota zahir kita, seperti tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, dan lubang kemaluan. Ada 7 macam anggota tubuh kita yang melakukan maksiat zahir ini. Inilah yang harus kita pahami bersama. Hal ini dapat dikutip di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, karangan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama, dapat kita cernai bersama bahwa maksiat zahir ini adalah setiap larangan Tuhan yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita yang 7 itu. Apa yang 7 itu? Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, dan lubang kemaluan. Inilah 7 macam anggota yang dapat melakukan maksiat. Ya. Minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang bagaimana kita memelihara tangan dan kaki kita. Sudah dibahaskan pada beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang kita bagaimana membahas tentang memelihara anggota tubuh kita sehingga terhindar dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu memelihara mata. Yang ketiga ini adalah memelihara mata. Mata ini adalah bagian dan anggota tubuh yang dapat melakukan kemaksiatan kepada Allah atau yang kita kenal dengan maksiat zahir. Ya. Nah, memelihara mata itu adalah pemberian Tuhan yang sangat besar, pemberian Allah yang sangat besar dan yang paling bermanfaat dalam kehidupan manusia. Jadi mata ini merupakan pemberian Allah yang sangat besar nilainya, yang sangat paling bermanfaat dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada mata, tentulah tak dapat memandang segala keindahan alam yang telah dijadikan Tuhan ini. Jadi kalau tidak ada mata, macam mana kita mau melihat keindahan alam ini? Keindahan alam yang terbentang yang telah dijadikan Allah ini untuk umat manusia ini. Nah, bagaimana kita melihatnya jika kita tidak ada mata? Tidak dapat kita menilai, membeli, menilai kemahalan harganya. Jadi mata ini sangat tinggi harganya, jadi mahal harganya. Kita rusak aja mata kita, bawa ke rumah sakit, sudah berapa untuk operasi katarak misalnya, atau penyakit sebenarnya lain sehingga mata kita harus dioperasi. Berapa nilainya biaya operasi itu? Begitulah sangat pentingnya mata kita ini.
Berapa banyak mudaratnya jika tidak melihat, dan banyak pula pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi kalau seandainya mata kita tidak berfungsi, tentu kita sangat susah untuk melaksanakan pekerjaan karena mata tidak berfungsi ini. Ya. Mau baca buku tidak bisa, mau mengaji tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena mata kita tidak berfungsi. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat berguna ini. Ya, semuanya kita perkenankanlah kepada barang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata kita ini untuk melakukan sesuatu yang diperkenankan oleh Allah kepada barang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kepada agama. Jadi kita gunakan mata ini kepada jalan yang diridhoi oleh Allah dan kemudian bermanfaat untuk agama. Banyak misalnya kita mengaji, gitu misalnya, ya. Berzikir, bekerja dalam ridha Allah, ya. Seperti melihat kejadian langit dan bumi dan apa yang terkandung di sekelilingnya. Karena untuk apa? Guna untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi hukum mata ini kita lihat kejadian langit, kejadian bumi, ya. Apa yang terkandung di dalamnya. Untuk apa? Untuk menambah keimanan kita. Kalau keimanan kita bertambah, tentu kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang patut bersyukur dan mengabdi dan beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutibat panusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir. Ini. Tidakkah mereka melihat unta bagaimana dijadikan, dan melihat langit bagaimana ditinggikan, dan melihat gunung bagaimana ditegakkan, dan melihat bumi bagaimana dihamparkan. Pikirlah, demikianlah hendaknya memperkenankan nikmat mata itu, ya, untuk digunakan kepada melihat barang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk melihat barang yang dilarang pada agama. Seperti melihat perempuan misalnya yang penuh syahwat, ya. Atau melihat laki-laki, misalnya perempuan melihat laki-laki yang penuh syahwat, tidak boleh. Atau melihat kemuliaan orang, atau gambar-gambar yang dapat mendatangkan syahwat, atau melihat video-video yang dapat mendatangkan syahwat, tidak boleh dalamkan, tidak boleh. Nah, apabila kita melakukan hal-hal, ya, kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita itu, ya, maka kita termasuk daripada orang yang kufur dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat mata yang diberikan kepada kita, kita gunakan kepada jalan yang tidak berguna, ya, baik dalam kehidupan kita maupun dalam beragama, ya, maka kita termasuk orang yang kufur. Nah, la in syakartum la azidannakum,
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Quran menjelaskan. Nah, jika kamu berterima kasih, bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya aku tambah lagi untukmu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya siksaku sangat keras. Itulah, jika nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita tidak kita syukuri dengan baik, ya, kita akan mendapat siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melihara, ya, mata kita ini dengan baik, sehingga mata kita betul-betul dapat memanfaatkan untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik, menjalankan kehidupan dalam ridha Allah. Kemudian, ya, dapat kita meningkatkan amaliyah kita kepada Allah SWT dengan mata kita yang masih berfungsi ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah SWT. Terima kasih.